Dan pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dan kali ini kita berada di segmen Create Up dan tentunya hari ini bahasan kita cukup menarik yakni terkait dengan kopi nih, cuan ala tempat ngopi dan kita akan berdiskusi ataupun ngobrol santai ya bersama dengan Firman Aldianto, Chief Creative Officer Suasana Kopi. Mas Firman, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Mas Fajar. Ya, Mas Firman ini terkait dengan perkembangan bisnis kopi, seperti apa sebetulnya update-nya? Sekarang di industri kopi kita tanah air ya, luar biasa ya. Year on year itu perkembangannya di atas 2 digit, baik dari coffee shop, terus kemudian demand dan supply dari beans juga itu dia cukup tinggi sekali. Makanya sebenarnya eh, coffee shop ini memang luar biasa ya semenjak 10 tahun lalu berkembang terus cepat dan tinggi sekali gitu. Apalagi banyak pelakunya adalah anak muda nih Mas, gitu. Oke. Ini, kemudian dengan perkembangan yang ada, pelakunya anak muda, ini sebetulnya tingkat persaingannya jadinya gimana nih Mas Firman sejauh ini? Tingkat persaingannya sih memang banyak tiernya ya Mas ya. Mmm, Ada yang levelnya chain. Tapi kalau suasana kopi sendiri kita levelnya we're not going to be a chain, tapi kita lebih yang artisan, lebih community driven karena memang kalau chain kita saingannya udah banyak sekali gitu. Jadi kita harus mencari celah di mana bagaimana untuk kalau bisnis kan memang maraton ya Mas ya gitu. Jadi kita mhm. harus cari tempat atau posisi dari brand kita agar kita bisa long terms gitu. Which Oke. is apa kita harus isi lah banyak posisi kan karena memang banyak-banyak ya layernya gitu karena market kita juga luas banget gitu. Mmm. Oke, tapi boleh dijelaskan nggak sih Mas Firman tadi tipe-tipe dari, bisnis kopi sendiri tadi sempat disebutkan disinggung atau tipe C begitu. Mm-mm. Mungkin teman-teman juga banyak juga nih yang, belum tahu atau mungkin ingin memulai usaha di bisnis kopi belum tahu masuknya tipe mana ya, itu seperti apa sih Mas Firman? Nah, kalau misalnya kita lihat yang kalau misalnya chainnya lebih dari 50 atau sampai 100 itu kita bisa biasanya sebut chain ya. Di atas 100 tuh yang punya cabangnya besar, terus banyak titik itu chain. Terus ada yang mungkin cabangnya mungkin di 5 sampai 20 itu kita masih sebutnya artisan lah gitu karena memang biasanya yang di tengah-tengah ini tuh menyasar pasar-pasar yang memang tidak diisi karena ada yang nyasar secara secara price ada di atas dan ada di atau di bawah banget nih Mas gitu. Tapi ada nih sebenarnya gap pasar yang dimana market dulu kita masuknya di tahun 2017 tuh di market harga 20 sampai 35 ribu dulu belum ada yang ngisi gitu. Dalam case-nya adalah brand lokal gitu. Jadi kita mau isi di situ tapi mungkin harganya agak lebih mahal nih dari yang tier bawah gitu. Mmm, Tapi kita nambahin experience di situ karena mmm, kita yakin bahwa kopi itu sendiri akan sudah menjadi lifestyle gitu ya. Dan mmm. sekarang tuh lifestyle-nya modern lah gitu. Karena kalau kita back to the roots, eh, kopi itu udah jadi part of our traditional culture gitu ya. Karena kita di setiap region kita punya tradisi ngopi gitu ya, warkop dan segala macam. Tapi di modern coffee ini kita melihat bahwa oh coffee itu juga ada loh yang di apa namanya berkaitannya dengan musik gitu, Oh, berkaitannya dengan fashion, berkaitannya dengan tempat yang bagus gitu. Itu yang kita lihat sekarang mmm. jadi tren selama 5 tahun terakhir. Jadi kita mau isi di situ gitu. Oke, ini jadi memang akhirnya tidak bisa terlepas dari kemudian, gaya hidup saat ini ataupun lifestyle begitu ya, kopi menjadi, hal-hal yang bahkan anak muda sekarang ya kayaknya nggak bisa ya kalau nggak ngopi gitu. Oke, tapi kalau Betul. suasana kopi sendiri, Mas Firman apa sih kemudian yang ditawarkan sehingga membuat, suasana kopi ini berbeda dengan yang lainnya? Oke, pertama tuh kita memang lahir di tahun 2017. Saya sama partner saya kita sebenarnya cuman iseng-iseng aja sih Mas gitu dan we just have a very small capital at start. Tapi di situ kita waktu itu ngelihat bahwa ada yang sebenarnya belum ditawarin sama coffee shop pada saat itu. Pada saat itu kita lihat chain-chain Amerika luar biasa.
Terus kemudian kita lihat brand lokal ya, tapi nyasarnya waktu itu harganya lumayan di bawah 18.000 waktu itu mulai kita di 2017. Nah, akhirnya kita mau isi ini di pasar yang tadi saya bilang, di pasar angka 20 ribuan dan sampai 30 ribu. Yang pertama waktu itu kita pakai biji kopinya full Arabica gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, kita selalu pakai ada dua jenis beans gitu. Yang pertama ada Robusta dan satu lagi Arabica gitu. Kalau Arabica itu memang hidupnya lebih tinggi. Jadi di atas 1.500 meter dari permukaan laut. Jadi memang Arabica ini jauh lebih ramah lah buat perut gitu. Nah, jadi kita secara quality kita 100% Arabica. Jadi emang aman buat perut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hospitality gitu. Karena kita punya toko, kita mulai punya bukan kita mulai apa ya, brand kita bukan online aja gitu, tapi kita punya toko di mana toko itu harus punya experience gitu. Jadi orang-orang di dalam, which is the baristas, itu kita train untuk gimana caranya how to greet, how to know your loyal customer, terus how to serve better of the coffee, terus kemudian musiknya kita set karena memang toko itu ketika orang datang, mereka datang tuh selalu punya alasan macem-macem yang kita Ya. nggak mungkin ya satu persatu kan Mas ya. Hmm. Selain eh, Ya. produknya itu sendiri, toko itu membuat kita impulsif. Apalagi toko kan bisa jadi tempat kita buat ngumpul, tempat buat WFC gitu, work from coffee, terus bisa buat meeting juga. Jadi itu memang salah satu jadi poin eh, unique selling pointnya dari suasana kopi sendiri gitu. Of course Oke. juga di social media kita juga kenceng juga di branding gitu karena pada saat itu coffee shop tuh belum terlalu banyak yang concern di branding gitu. So that's why we get the position untuk apa ya, articulate our brand. Oke, jadi banyak begitu ya hal-hal yang dilakukan untuk kemudian bisa menjadi berbeda dan bahkan unggul begitu ya dibandingkan brand-brand ataupun kompetitor lainnya. Baik, lantas tadi disebutkan begitu ya ada tokonya, kemudian juga sampai dengan saat ini sebetulnya berapa banyak sih toko ataupun cabang yang sudah dimiliki oleh Suasana Kopi dan apakah kemudian terbuka untuk teman-teman di sana yang ingin berbisnis ataupun mungkin franchise ke Suasana Kopi. Tapi nanti Mas Firman kita lanjutkan usai jeda dan Ya. pemirsa tetaplah bersama kami Create Up segera kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Create Up dan kami masih bersama dengan Firman Aldianto, Chief Creative Officer dari Suasana Kopi. Mas Firman, lantas Ya. seberapa banyak toko atau cabang yang sudah dimiliki oleh Suasana Kopi dan apakah ada potensi ataupun terbuka untuk peluang franchising kepada teman-teman di luar sana? Oke, sekarang suasana itu kita ada tiga. Yang pertama di Blok M. Di Blok M itu ada namanya compound Row 9. Itu di sebelah persis Blok M Plaza dan cuman 100 meter dari pintu MRT. Terus yang kedua ada di Gandaria. Gandaria ini memang yang paling besar di Jalan Gandaria Tengah 2 nomor 22. Di situ ada kayak mini compound juga di dalamnya. Kita ada nggak cuman ada suasana kopi aja, di situ ada kita nyewain beberapa tempat untuk our komunitas juga, ada nail arts dan ada tempat cuci sepatu. Dan di situ kita kebetulan kita ngerosting sendiri nih Mas gitu. Jadi ada roasternya Hmm. juga gitu. Nah, yang terakhir yang paling baru banget itu buka di lingkar utama Stadion Gelora Bung Karno di sebelah bakso lapangan tembak. Oh, oke. Jadi ada 3 cabang begitu ya. Mungkin teman-teman juga Ya, penasaran nih seperti apa sih experience yang kemudian ditawarkan Suasana Kopi ya silakan saja tuh untuk bisa mampir-mampir. Nah, ya. dengan adanya cabang ini apakah kemudian membuka cabang lagi dalam waktu dekat dan apakah kemudian terbuka juga untuk potensi franchising ke depannya? Iya, kita tahun ini ada 3 project eh, yang akan dibuka, yang lagi sedang diinisiasi sih. Ada 3 mungkin around SCBD, terus ada satu toko yang akan di luar kota, terus kemudian ada di utara satu lagi. Kalau franchise sekarang actually kita open dalam segala kerjasama. Tapi of course kita akan lihat dulu secara proposal gimana. Cuman kalau franchise secara satu persatu sih kita belum sih sekarang Mas. Oke.
Cuman kalau misalnya investasi bersama mungkin. Oke, investasi bersama begitu ya, joint venture mungkin saja. Ya, Ini tentunya bisa kemudian dikolaborasikan dengan suasana kopi. Tapi ya. Mas Firman, yang juga ingin saya tahu begitu, sebetulnya gimana sih cara menjaga bisnis coffee shop ini agar kemudian sustain? Karena ya cukup banyak juga sih yang saya lihat ditemui terutama di sekitar tempat tinggal saya, kayaknya belum lama deh ada di situ tempat kopi, tapi akhirnya tutup juga tuh, akhirnya pindah entah kemana. Biar sustain gimana nih? Mungkin suasana kopi bisa ada tips-tips khususnya. Ya. Menariknya memang karena banyak anak muda dan ngelihat oh ini tren dan banyak yang suka ngopi gitu. Jadi menganggap bahwa bisnis itu hanya terlihat gampang gitu ya Mas ya. Cuman memang how to sustain-nya adalah yang pertama konsisten apa yang bisa kita gunakan gitu. Karena kita jual produk ya, produknya berarti harus di-elevate gitu. Tapi produk is one thing gitu. Tapi kalau kita punya toko, tokonya harus dipikirin bagaimana mempromosikannya, lihat media promosi yang sebenarnya sekarang gratis ya ada social media gitu. Tapi menggunakan sosial media untuk kita selalu terdengar itu yang mungkin harus dipikirkan secara kreatif sehingga social media juga jalan terus gitu. Apalagi sekarang toolsnya banyak banget baik yang berbayar dan gak berbayar. Jadi dari segala macam hal kita harus lihat gitu. Dan of course Oke. fundamental dari bisnis itu sendiri gitu ya, itu harus dilihat benar gitu, apalagi owner-owner gitu ya, apalagi finance ya, Ya. owner-owner suka suka gatel gitu kalau ngelihat banyak gitu ya, kalau Ya, di cash gitu, itu harus hati-hati banget sih. oke. Siap, itu tentunya bisa menjadi tips untuk teman-teman di sana yang mungkin sekarang saat ini sedang memikirkan ataupun sudah dalam proses untuk membangun bisnis terutama di industri kopi. Mas Firman, sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita gali tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Ya, sudah mau thank you meluangkan Mas waktu Fajar. untuk hadir bersama kami dalam Create Up. Sukses selalu untuk suasana kopi. Terima kasih IDX Channel. Dan pemirsa, sebelum kita usaikan ini dari Power Breakfast dan juga di hari ini kita cermati terlebih dahulu begitu ya bagaimana kemudian posisi dari indeks harga saham gabungan pada pukul 9.28 waktu Indonesia Barat. 7.330 menjadi level IHSG, kembali menguat 0,41%, masih konsisten sejak awal pembukaan perdagangan di sesi pertama. Dan kita lihat sejumlah saham yang masuk dalam kategori gainers ini masih ada BBRI di sana, BMRI, Telkom, ISEA, Wika, PTPP, PANI, BBTN, SMGR. Sementara dari sisi losers ada Atla, TPIA, Brand, PSAB, YNKP, HMSP, Golf, TCPI dan juga sejumlah saham lainnya. Dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa.